Oke, minasan, ohayo gozaimasu. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Jepang bersama saya Data Pitagoras Dentalis. Kali ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang traveling dan hal yang sudah pernah dilakukan. Nah, traveling ini berhubungan dengan misalnya kita negara-negara mana saja yang bisa jadi tempat wisata, ya. Dan itu akan kita pelajari saat ini. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Oke, kali ini materinya adalah tentang traveling, ya. Bari e ita koto ga arimasu. Pernah pergi ke Bali. Koto ga arimasu artinya hal yang pernah dilakukan, ya. Dan kata kerjanya biasanya adalah bentuk lampau, ya. Jadi sini kita akan belajar juga pengembangan dari bentuk lampau, ya. Nah, jadi ini juga tentang saya pergi ke Bali gitu ya. Nanti Bali apa aja sih yang terkenal gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh tempat wisata ya. Ini Gerbang Merah ya. Ini kalau di Jepang ini salah satu tempat pariwisata yang cukup menarik ya. Walaupun sebenarnya kalau di foto tuh sebenarnya banyak sekali. Ada benteng Osaka, ada benteng di Tokyo ya. Itu yang menjadi salah satu ciri khasnya mereka. Nah, kalau di kita salah satu ciri khasnya adalah Pulau Komodo. Kayak kemarin sempat ramai juga. Oke, next. Nah, di sini temanya adalah Nihon e ita koto ga arimasu. Pernah pergi ke Jepang. Nah, kali ini temanya adalah hingga saat ini sudah pernah berwisata kemana saja. Nah, sudah pernah kemana saja? Nah, ini nanti akan kita bahas dalam materi kali ini. Ya, ini adalah peta dunia dan ini saya akan jelaskan contoh-contoh nama-nama negara ya. Ya, yang ini sudah jelas ya. Ini Indonesia. Ya, ini Indonesia. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh negara. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 7. Mari kita coba dengarkan. Sekarang kita dengarkan dulu pelafalannya seperti apa. Nanti baru saya akan jelaskan ini negara apa. Oke?フランスへ行ったことがあります。はい。フランス. Ya, Furansu di sini artinya Prancis. Ya, negara Prancis. Ya. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Furansu. Ya. Oke, next nomor 2.インドへ行ったことがあります。Hai, Indo. Ya. Nah, ini kadang-kadang saya sering katakan, tolong jangan menyebut negara kita kalau di media sosial atau dimanapun dengan kata Indo. Ya, apalagi kalau kita ngetik di media sosial gitu. Wah, ya maklumlah warga Indo. Ya. Kita sebagai orang Indo gitu. Nah, karena sebetulnya Indo sendiri itu artinya berbeda. Indo itu mengacunya bukan ke Indonesia, tetapi ke India. Ya, jadi kalau Indo, apalagi kalau Anda ngomong ke orang Jepang gitu, wah, watashi wa Indo karades, nggak akan percaya gitu loh. Karena bukan orang Indo gitu ya. Indo di sini artinya adalah India. Ya, jadi kalau Indo ita koto ga arimasu berarti sudah pernah ke India. Oke, next. Nomor 3. Jepangへ行ったことがあります。Hai. Chugoku ini artinya Tiongkok ya atau Cina.
Ya, jadi kalau Chugoku eita koto ga arimasu berarti sudah pernah ke Cina atau sudah pernah ke Tiongkok. Ya. Oke, lanjut ke nomor 4.アメリカ。アメリカへ行ったことがあります。Oke, nomor berikutnya adalah Amerika. Nah, Amerika di sini lebih ke Amerika Serikat ya. Amerika Serikat. Oke, next nomor 5.エジプト。エジプトへ行ったことがあります。Hai, Egypto. Egypto ini artinya Mesir ya, hampir sama dengan penyebutan dalam bahasa Inggris Egypt. Ya, kalau Jepang menyebutnya Egypto. Ya. Oke, next nomor 6.オーストラリア。オーストラリアへ行ったことがあります。Ya, Australia. Nah, Australia ini artinya Australia. Ya, jadi Australia e itta koto ga arimasu berarti sudah pernah pergi ke Australia. Oke, next yang nomor 7. Sebentar.ペルー。ペルーへ行ったことがあります。Ya, Peru ya. Peru ini negara Peru ya. Peru itu ya. Jadi kalau Peru e itta koto ga arimasu sudah pernah ke Peru. Oke, berikutnya adalah contoh kosakata berupa kata sifat ya. Di sini contoh-contoh kata sifat yang menunjukkan salah satu daya tarik dari tempat wisata-wisata tersebut, misalnya daya tarik dari suatu negara ya. Di sini ada kata enak, ada menarik, ada mengagumkan, ada sulit, ada indah ya. Dan kalau tidak salah ada lagi beberapa, coba saya cek dulu. Nah, ini kalau kata-kata enak, menarik, mengagumkan, sulit, bahasa Jepangnya seperti apa sih gitu. Nah, mari kita coba dengarkan dulu, nanti saya akan coba ulang ya untuk pengucapannya. Ichi. おいしいです。おいしかったです。Ya, oishi desu. Nah, ini adalah salah satu contoh kata sifat satu ya, oishi. Nah, kalau oishikatta itu adalah bentuk lampaunya. Jadi kalau oishikatta desu artinya enak, tapi itu lampau ya, bentuk lampaunya ya. Oke, next yang nomor 2, menarik. Ni. 面白いです。面白かったです。Hai, omoshiroi. Ya, omoshiroi itu juga kata sifat satu, makanya dari itu kalau dibuat bentuk lampau menjadi omoshirokata desu. Ya.
Oke, next. Nomor 3, mengagumkan. Bagaimana pelafalannya dalam bahasa Jepang dan bentuk lampaunya? Sam. 素晴らしいです。素晴らしかったです。Ya, subarashi. Ya, subarashi itu artinya indah atau mengagumkan. Nah, untuk bentuk past tense-nya, untuk bentuk lampaunya itu menjadi subarashikatta desu. Subarashikatta desu. I-nya hilang diganti katta. Ya. Oke, next nomor 4. Yon. 大変です。大変でした。Ya, taihen deshita. Nah, taihen ini adalah kata sifat golongan 2, makanya bentuk lampaunya menjadi taihen deshita. Ya, taihen deshita. Oke, next. Yang kelima. Go. きれいです。きれいでした。Ya, kirei. Ya, ini termasuk walaupun akhirannya i, tetapi ini masuknya ke golongan kata sifat 2. Dulu pernah kita pelajari juga. Nah, kalau kirei karena pakai akhirannya des, jadi kirei deshita. Nah, dari kosakata tersebut, kalau kita buat kalimat itu jadi bisa menjadikan kesan, ya, kesan yang kita dapatkan pada saat kita berwisata, ya. Jadi misalnya di sini contohnya Indo de nani o shimashita ka, suatu saat di India melakukan apa? Nah, itu bisa kita jelaskan ke rekan-rekan kita dengan menggunakan bahasa Jepang yang baik dan benar. Contohnya ada di dialog di berikut. Nah, nanti kalian dengarkan saja dulu, nanti baru setelah itu akan saya jelaskan. 1. 私はバリへ行ったことがあります。そうですか。バリで何をしましたか？プラブ岬を見ました。プラブ岬ですか。どうでしたか？素晴らしかったです。Ya, itu tadi contoh dialog pertama. Jadi si yang laki-lakinya dia pergi ke Bali. Dan apa yang dilakukan pada saat di Bali, si pria ini mengatakan bahwa dia pergi ke Pura Besaki. Ya, Pura Besaki. Dan bagaimana kesannya di Pura Besaki? Beliau bilang sangat indah. Sekarang kita coba dengarkan dialog yang kedua. 2. 私は中国へ行ったことがあります。いいですね。中国で何をしましたか？有名な料理を食べました。料理、どうでしたか？とても美味しかったです。いいですね。Ya, di dialog yang kedua ini si yang orang pertama bilangnya dia pernah pergi ke Tiongkok. Kemudian sama orang kedua ditanyakan, wah ke Tiongkok ya, di sana ngapain gitu kan? Nah, si orang pertama bilang dia makan makanan yang terkenal di sana, yang terkenal di Tiongkok itu, maka dia makan makanan yang terkenal di sana. Kemudian ditanyakan bagaimana rasanya, sangat enak. Ya, itu contoh dari dialog yang kedua, ya. Sekarang kita coba dengarkan yang ketiga. 3.
私はオーストラリアへ行ったことがあります。へえ、オーストラリアで何をしましたか？山へ行きました。山はどうでしたか？大変でした。でも素晴らしかったです。Ya, di contoh dialog ini si laki-lakinya bilang dia pergi ke Australia, kemudian sama si yang wanitanya menanyakan, ngapain di Australia? Nah, si laki-lakinya bilang naik gunung, ya hiking. Bukan hiking sih, lebih ke kayak panjat gunung gitu ya. Nah, pas ditanya gimana kesannya pas panjat tebing gitu, dia bilang sangat melelahkan ya, sangat melelahkan, tapi pemandangannya sangat indah. Ya, kalau gitu sekarang kita coba dengarkan dialog yang terakhir. 私はインドへ行ったことがあります。インド？インドで何をしましたか？インドのダンスをしました。そうですか。ダンスはどうでしたか？大変でした。でもとても面白かったです。そうですか。いいですね。Ya, yang dialog berikut ini yang si perempuannya pergi ke India ya. Kemudian sama laki-laki ditanya, "Ngapain di India?" Nah, kemudian si perempuannya bilang, "Belajar menari." Ya, kemudian bagaimana rasanya setelah belajar menari? Taihen ya, taihen itu merepotkan, capek, tapi omoshiro kata. Tapi menarik, menyenangkan. Ya, omoshiro itu arti bisa menyenangkan, bisa artinya menarik. Ya, berikut adalah contoh kalimat yang mau Anda buat. Misalkan Anda ingin menjelaskan sesuatu yang bertolak belakang. Ya, misalkan tadi do destaka, misalnya bagaimana, gitu kan. Misalkan yang pertama itu melelahkan, taihen desta. Nah, taihen atau taihen desta, karena itu bentuk lampau ya, taihen desta. Demo subarashikatta. Demo di situ artinya tetapi. Ya, misalkan taihen desta, demo omoshirokata. Ya, capek sih tapi menyenangkan. Tadi taihen desta, demo subarashikatta. Capek sih tapi menakjubkan gitu ya. Pemandangannya seperti itu, yang menakjubkan. Nah, contoh dialognya bisa kita lihat di sini. Ya, watashi wa Chugoku e itta koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Tiongkok. Chugoku de nani o shimashita ka? Di Tiongkok ngapain aja? Yume na ryori o tabemashita. Makan makanan yang terkenal. Do deshita ka? Gimana rasanya? Totemo oishikatta desu. Sangat enak. Totemo itu artinya sangat ya. So desu ka, ii desu ne. Oh begitu, enak ya. Ini contoh dialognya seperti ini. Oke, demikian pembelajaran kita pada video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di video di bawah. Terima kasih, saya Dr. Pitagoras Dentalis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Matane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.